Shalom saudara-saudari, berjumpa lagi di dalam program ini, Panggilan Iman. Saya yakin percaya bahwa setiap saudara yang setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pasti hidupnya berbeda karena kita mengalami kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang kita sudah alami dalam Yesus, sekecil apapun. Jangan tawar hati, karena saudara unik di mata Tuhan. Dan ini doa saya, anugerah Tuhan melimpah atas hidup saudara, sekalipun menghadapi tantangan, ujian hidup atau pencobaan, tetaplah percaya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan kita tidak mengecewakan kita. Dan renungan kebenaran firman yang akan saya bagikan mengenai pilihlah aku ya Tuhan, atau choose me Lord, karena hidup ini adalah kesempatan. Saya masih melanjutkan di kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Tapi sudah saya buat di channel sebelumnya. Saudara boleh buka channel ini di Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 10, ayat 11 sampai 20, ayat 21 sampai 30, dan sekarang ayat 31 sampai 41. Saya bagi beberapa bagian, dan saudara boleh lihat di channel ini sebelumnya, supaya kita mengerti alur atau jalan cerita dari pembahasan firman Tuhan, di mana seorang yang lahir buta sejak dari lahir, sudah buta, sehingga di antaranya ada orang Farisi, ada murid-murid Yesus. Dan saudara silakan sekali lagi lihat di channel sebelumnya, bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan ini bagian yang keempat. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Haleluya. Roh Kudus, Allah yang hidup, pribadi yang tidak terbatas, biarlah kami diterangi firman-Mu, kami dimampukan, kami dikuatkan, kami punya pengharapan. Saat ini Tuhan, kami ada di dunia ini bukan sekedar hanya hidup atau beraktivitas, tetapi kami tujuan, atau Tuhan menciptakan kami ada tujuan yang mulia untuk menjadi dampak bagi orang lain, menabur kasih Yesus, mengabarkan Injil, kabar baik, kabar sukacita, kabar pengharapan bagi orang-orang yang putus asa, yang kehilangan pengharapan dalam Yesus. Iman kami dalam Yesus, ada jalan keluar, ada mujizat, ada anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan yang mendengarkan channel ini. Aku berdoa Tuhan yang membuka jalan di setiap tantangan, di setiap masalah yang mereka hadapi. Ada jalan keluar, ada mujizat. Karena tangan Tuhan Yesus yang mengulurkan dari sorga yang penuh kuasa, sanggup membuka jalan, sanggup memulihkan. Terima kasih Bapa, kami rindu jadi pelaku firman-Mu. Haleluya. Amin. Pilihlah aku ya Tuhan, choose me Lord. Mari kita baca dalam kitab Injil Yohanes 9 ayat yang ke-31 sampai 41. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang berdosa, melainkan orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Ayat 32, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelaikan mata orang yang lahir buta. Ayat 33, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, saudara, ini perkataan orang-orang Farisi yang menentang Allah, yang menolak Yesus adalah Tuhan. Bahkan sampai sekarang dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, masih banyak orang yang menolaknya. Masih banyak orang yang meremehkan, yang menghina. Kok manusia jadi Tuhan? Ya tidak mungkin. Dan saya mau katakan memang kita juga, saya juga tidak percaya kalau manusia bisa jadi Tuhan.
Tapi saya percaya dia adalah Allah. Dia benihnya Allah. Dia benihnya dari Roh Kudus, Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Agung. Siapa yang bisa membatasi? Apakah manusia bisa membatasi Allah? Tidak mungkin, saudara. Apalagi orang-orang Farisi, ahli Taurat. Mana bisa orang manusia toh diciptakan juga mau berusaha untuk mengalahkan Sang Pencipta? Ya tidak mungkin. Tapi kita percaya saat ini bahwa Yesus yang dari sorga, dia keluar dari pribadi Allah, sehingga dia datang ke dunia ini menjadi sama seperti manusia. Ada dua hal, sifat ilahi dan juga sifat insani atau tubuh manusia. Dia bisa lelah, dia bisa tidur, dia bisa menangis, dia bisa capek, dia bisa beristirahat, dia bisa makan. Dan sifat ilahinya, dia maha kuasa, dia maha tahu, dia Allah yang hidup. Puji Tuhan. Nah, saudara, ada kisah di mana orang yang lahir buta atau orang sejak lahir sudah buta sampai sudah bertahun-tahun tidak mengalami kesembuhan. Ketika Yesus datang kepada orang buta ini dengan mengambil tanah, diludahi, baru ditempel di matanya sehingga matanya terbuka. Tuhan punya cara banyak untuk menyelamatkan manusia. Tapi yang utama, Tuhan menyelamatkan manusia roh yang ada dalam tubuh ini. Itu yang harus dibangkitkan, dibuka. Kalau kita kenal bahasanya, mata rohaninya harus dibuka, dicelikan. Selama ini buta, gelap, terbelenggu dengan dosa, terbelenggu dengan ikatan dosa, roh jahat, setan, Lucifer atau iblis yang asal mulanya malaikat terang, tetapi dia ingin disembah seperti Allah sehingga Allah membuang. Jadilah dia, singkat cerita, roh jahat yang merusak manusia. Karena manusialah yang harus diselamatkan. Maka dari itu, saudara, jangan ragukan Tuhan. Jangan sampai engkau ragu dengan Yesus adalah Tuhan. Terimalah, buka hati, buka pikiran. Terima dengan ketulusan. Bukan dengan paksaan, bukan hanya sekedar ingin cari tahu, ingin cari kesalahan-kesalahan Tuhan. Tidak akan ada kesalahan. Yesus adalah Tuhan dalam rupa manusia. Dan dia menyelamatkan kita melalui pengorbanannya. Karena hanya lewat darahnya kita disucikan, kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita dibebaskan dari segala kuasa roh jahat, segala kuasa apapun yang ada di dunia ini, sakit penyakit kan, oleh bilur-bilurnya, oleh darah Yesus kita diselamatkan. Dalam cerita ini, orang buta sejak lahirnya sampai sudah dewasa, baru Tuhan datang dan menyembuhkan dia. Sehingga ahli-ahli Taurat atau ahli Farisi, maksud saya, mereka kaget. Mereka ingin berusaha membatalkan, ingin berusaha merendahkan Yesus. Tetapi mereka tidak ada daya, tidak ada kemampuan. Yesus selalu berkata dengan kuasa, dengan otoritas. Karena bagi dia, pikiran orang-orang Farisi, mana mungkin manusia berdosa bisa menyembuhkan manusia kalau dia bukan datang dari Allah. Tapi Yesus jawabnya beda. Saudara, manusia kalau belum diterangi oleh Tuhan, kalau belum diterangi dengan Roh Kudus, sulit untuk menerima Yesus adalah Tuhan.
Tapi kalau saudara sudah diterangi oleh firman, oleh Roh Kudus, maka saudara akan terbuka dan tidak menolak Dia. Yesus adalah Tuhan. Pilihlah aku ya Tuhan, karena hidup ini adalah kesempatan. Janganlah hanya hebat, tahu, atau ahli-ahli dalam kitab, ahli-ahli dalam bahasa, tapi kita sendiri menolak Tuhan, menolak Yesus, menolak keilahiannya, ilahinya. Tapi saudara yang hidupnya sederhana, saudara tekun, mendengarkan firman, melakukan firman, maka Roh Kudus akan menyertai hidup saudara dan saya. Terimalah Roh Kudus yang membuka pikiran kita. Bukan hanya sekedar ingin tahu, tapi benar-benar kita mengalaminya. Ayat 34. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Siapa yang diusir? Ayat 35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia atau Yesus bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, dengan pengikutnya. Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Anak Manusia adalah Yesus Kristus. Anak Manusia punya kuasa, punya hak, sehingga dia dilambangkan atau diberi nama Anak Manusia. Ada otoritas, ada firman, ada kuasa di setiap perkataan, di setiap langkah demi langkah. Yesus melayani, Yesus menggenapi firman, nubuatan dalam para nabi-nabinya, rasul-rasulnya. Dari kitab perjanjian lama sampai kitab perjanjian baru. Yesus menggenapi hukum Taurat. Dan dia setia sampai mati. Membuktikan cintanya kepada manusia. Saudara, percayakah engkau? Seperti pertanyaan Yesus, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Percayakah engkau sekarang saat ini kepada Allah? Sekalipun engkau masih belum mengalami pertolongan Tuhan, sekalipun keadaanmu sulit, masihkah engkau percaya kepada Yesus adalah Tuhan? Janganlah kita membatasi dengan kemampuan manusianya, dengan kekuatan manusia, tetapi bergantung terus, handalkan Dia sampai engkau mengalaminya. Dan kalau kita sudah mengalaminya, jangan lupa Tuhan, jangan menjadi sombong, tapi rendah hati, supaya Tuhan memakai hidup kita menjadi dampak bagi orang lain. Pilihlah aku ya Tuhan, seperti orang buta sejak lahir, mujizat terjadi, melek matanya, melek, terbuka mata rohaninya, sehingga mengenal dengan benar hakikat Allah dalam diri Yesus Kristus. Ayat 36, jawabnya, siapakah dia? Murid-muridnya masih bingung nih saudara, yang dimaksudkan oleh Yesus. Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya, dialah itu. Mereka kaget, terkagum. Apa yang Yesus katakan ternyata ada di depan mata mereka. Yesus pernah hadir ribuan tahun yang lalu. Tetapi sekarang Yesus hadir dalam rupa Roh Allah itu sendiri. Roh Kudus namanya. Dia menyertai kita. Sekalipun kita tidak lihat Dia di depan kita, apakah di belakang kita.
Tetapi yang kita tahu, Dia Allah yang hidup, Dia punya kendali, Dia punya kuasa untuk selalu mengasihi kita. Orang yang terbatas ini, orang yang rapuh ini, orang yang sungguh-sungguh menerima Dia, melakukan apa yang Tuhan mau lewat firman-Nya yang kita baca. Mari jadi pelaku firman. Jangan tunggu sempurna dulu, karena manusia tidak akan sempurna. Nanti kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita mau berjalan dengan jalan maunya Tuhan, maka kita akan disempurnakan. Amin. Mari saudara, pilihlah aku ya Tuhan untuk menjadi rekan kerja, menjadi pembawa kabar baik tentang Yesus Kristus, yang bukan sekedar nabi atau manusia biasa, tetapi Dia, He is Lord, Tuhan di atas segalanya. Dia maha kuasa. Jangan ragu, jangan selalu mencari kesalahan-kesalahan Tuhan. Tuhan tidak akan salah, tidak bisa salah, tidak pernah salah. Dia adalah Tuhan. Percayalah saudara, engkau akan diselamatkan. Ayat 38, katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah. Amin. Menyembah artinya merendahkan diri, menundukkan diri. Ego kita yang tadinya sombong, makin lama makin hilang, makin lama makin kecil, makin merunduk. Karena Tuhan suka orang yang rendah hati. Semakin dipercaya Tuhan hal-hal yang besar, semakinlah rendah hati. Satu hal dalam pemimpin di bangsa Indonesia, salah satunya yang saya suka adalah keteladanan Bapak Jokowi. Memang Bapak Presiden kita pasti ada kekurangan, tetapi saya lihat hatinya itu loh, rendah hati. Hatinya merakyat. Tidak selalu memakai kehebatan. Tidak selalu mengandalkan, oh siapa saya. Tapi dia rela kemana saja. Dia rajin, dia rela saudara. Itu bukti ciri-ciri orang yang rendah hati. Tidak merasa dirinya mampu atau hebat. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Demikian kita, demikian saudara. Semua kita bisa karena anugerah Tuhan. Bukan karena manusia kita. Kita diberi akal, diberi kekuatan untuk menjalaninya, tetapi yang memberikan segalanya, sumbernya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat yang ke-39, kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Ayat 41, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Saudara, orang Farisi selalu merasa dirinya hebat, merasa dirinya mampu, dirinya benar, dirinya berasal dari Tuhan. Hanya dialah yang tahu Tuhan. Yesus tidak tahu apa-apa. Yesus dikecilkan, saudara. Ini yang paling bahaya. Manusia lupa bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekalipun kelihatannya dia posisinya rendah, tetapi hakikatnya, ilahinya, siapa yang bisa lawan dia? Artinya apa? Kerendahan hati itulah yang paling penting dalam hidup ini. Kalau saudara diproses, saudara ditegur, saudara dibentuk, dihajar dalam hal membangun, terima saja saudara. Sekalipun berat, sekalipun sulit, sekalipun saudara benar, tetaplah lakukan. Hiduplah dalam kebenaran apa yang difirmankan oleh Tuhan lewat Alkitab. Lakukan, rendah hati. Saudara akan diangkat Tuhan. Saudara akan dipromosikan Tuhan.
saudara akan ditolong Tuhan dan melihat mujizat banyak orang mengalami lewat hidup saudara. Karena hidup saudara sudah lulus dalam kerendahan hati. Seperti Yesus rendah hati, Tuhan yang meninggikan. Allah sendiri, Bapa sendiri yang meninggikan. Sorga sendiri yang menjadi saksi. Yesus ditinggikan. Ketika Yesus ditinggikan, maka banyak orang akan melihat kemuliaan Tuhan yang nyata. Yesus sudah naik, Roh Kudus dicurahkan. Yesus naik ke surga. Dia hidup, dia membuktikan cintanya, dia mengajar kita, orang-orang percaya, tentang kerajaan Allah. Dan dia berikan kita Roh Allah menyertai kita. Parakletos dalam bahasa Yunani. Penolong yang segera menolong kita. Jenisnya sama, adalah Allah sendiri. Bukan jenis yang berbeda. Kalau ada air, ada Fanta, sama-sama zat cair. Tapi jenisnya berbeda. Tapi kalau ada air masukkan di aqua, dan esensinya adalah air aqua, maka jenisnya sama-sama air aqua. Demikian Yesus dan Roh Kudus. Yesus naik dengan kemahakuasaan, dia turun kembali, artinya dia menyertai kita sampai selama-lamanya lewat Roh-Nya, Roh Kudus-Nya atas hidup kita. Sehingga kita tidak yatim piatu, sekalipun mama papa kita sudah meninggalkan kita, atau siapapun yang dekat dengan kita sudah berpisah dengan kita, kita bukan yatim piatu, karena ada Roh Kudus yang menyertai dirimu, menyertai saudara, bapak, ibu, siapapun saudara yang mendengarkan channel ini. Ada Roh Allah yang menyertai engkau. Jangan takut. Jangan takut dengan dunia, jangan takut dengan kuasa-kuasa kegelapan. Selama engkau beriman kepada Yesus, maka Roh Kudus selalu ada bagimu. Bukalah hati, ikutilah dia, ikutilah kebenaran firman Tuhan. Bukan kata-kata manusia, tapi firman Tuhan. Ingat, Yesus datang untuk menghakimi dunia, supaya barang siapa yang tidak melihat. Ini bukan hanya bicara mata jasmani, tetapi mata iman. Mata rohani kita yang dibuka oleh Tuhan. Yang terbelenggu selama ini buta, gelap, karena dosa, karena ajaran nenek moyang yang telah tersesat, oleh karena roh-roh jahat, oleh karena setan. Ingat saudara, setan itu berasal dari malaikat terang yang Tuhan buang, bahkan nanti dihukum di api neraka. Tetapi siapa yang mengikutinya adalah orang-orang yang mau berdosa, yang orang-orang tidak mau percaya Yesus, yang orang-orang yang belum diterangi mata rohani, mata imannya, sehingga dia terbelenggu dengan dosa, dengan ikatan dosa. Ingat bahwa bapa dari segala pendusta, bapa dari segala pembohong adalah iblis, adalah setan. Hati-hati saudara, hidup ini harus dekat dengan Tuhan, harus bergantung kepada Tuhan. Cintailah firman, bacalah firman, hidupilah doa. Sebelum baca doa, minta pengertian, minta pewahyuan. Baca dengan buku-buku lain, buku-buku rohani. Silakan saudara, supaya iman kita terbentuk, iman kita kokoh, tidak bawa arus dunia. Apalagi adanya banyak pengajaran sesat yang bawa Alkitab, yang bawa pengajaran tentang Yesus, sehingga banyak orang yang tergelincir, banyak orang yang tersesat. Tapi saudara, percayalah firman Tuhan, bacalah sendiri, minta kecintaan, kehausan kepada Roh Kudus, supaya kita suka dan melakukannya. Dan akar iman kita ada di dalam firman, karena firman yang kita terima
tidak akan terombang-ambing dengan arus apapun. Seperti orang Farisi, merasa dirinya hebat, benar. Tapi dalam Yesus, engkau akan rendah hati dan engkau akan dipakai oleh Tuhan. Ingat bahwa datangnya Tuhan ke dunia ini untuk menghakimi mereka yang berdosa. Artinya apa? Yang masih buta, belum melihat kabar sukacita, belum terbuka hatinya untuk menerima firman, Injil atau kabar baik, kabar sukacita, keteladanan Yesus Kristus. Hakikat Yesus Kristus adalah Allah. Harus terbuka dulu saudara. Iman mata rohaninya, barulah mata jasmaninya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetaplah semangat. Karena inilah yang Tuhan mau. Hiduplah dalam kerendahan hati. Dan Tuhan pasti akan memakai hidup saudara. Hidup adalah kesempatan. Jangan sia-siakan dengan hal yang sia-sia. Tidak harus saudara untuk jadi orang Kristen, untuk jadi pendeta. Tapi kalau saudara sudah agama Kristen, cintailah Tuhan, kenalilah Allah yang Esa. Dan juga saudara yang belum latar belakang Kristen, jangan kecil hati. Terimalah dia dengan iman saudara, dengan percaya saudara. Lakukanlah apa yang saudara terima lewat firman Tuhan ini. Maka Tuhan akan menyertai hidup saudara. Ingat, Yesus berasal dari sorga. Dunia membenci Yesus. Kalau kita makin cinta Yesus, dunia makin membenci saudara. Orang-orang dunia makin membenci saudara. Karena saudara selalu bertahan dengan iman. Tetapi lihat, orang yang bertahan dengan iman akan melihat kemuliaan Allah, mujizat Allah. Tuhan akan pakai saudara dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, di dalam keluarga saudara, dan masa depan hidup saudara. Itu saja yang saya bisa bagikan. Mari kita tutup selalu dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang sungguh luar biasa, memampukan kami, supaya kami tetap rendah hati. Tidak seperti orang Farisi, merasa hebat, merasa benar, karena mereka menguasai. Karena mereka seolah-olah berasal dari Tuhan. Tahu dengan segala arti-arti dari kitab-kitab. Tetapi kami bukan hanya sekedar tahu kitab. Bukan hanya sekedar hebat dalam bahasa di Alkitab atau di kitab-kitab. Tetapi kami harus mengalami pribadi di hati kami, pikiran kami, mata kami terbuka. Mata rohani kami terbuka. Dan mata jasmani kami atau apapun penyakitnya, oleh kuasa nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, oleh darah Yesus yang sudah menebus kami, menyucikan kami, terbuka. Yang sakit, ada mujizat Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, memampukan kami, menguatkan kami. Kami terima dengan terbuka, dengan lapang hati. Kami tidak mau jadi orang yang pribadinya egois, sok tahu, tapi salah. Tapi kami mau tetap rendah hati, mau diajar oleh firman Tuhan. Tidak menentang Tuhan, tidak menolak Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun problem masalah kami tidak mau menolak Tuhan. Tapi iman kami tetap teguh. Dalam nama Yesus ada mujizat yang kami lihat. Ada keajaiban yang kami lihat. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Kekal selama-lamanya. Pilihlah hidup kami untuk jadi berkat, jadi terang, jadi garam. Pembawa sukacita, damai sejahtera, dan kabar baik, kabar Injil. Yesus Kristus adalah Tuhan, dan orang yang berharap kepada Yesus tidak akan dikecewakan. Terpuji namamu, kekal selamanya. Haleluya, sama-sama katakan
Amin, 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 amin. Saya bersuka cita selalu karena firman yang kita baca adalah firman yang hidup, otoritas, berotoritas atas hidup kita. Dan saudara yang klik tombol like-nya dan berikan komentar di kolom komentar apa yang saudara dapatkan. Dan jangan lupa klik subscribe dan share lewat HP saudara, WhatsApp, Instagram, Facebook. Biar banyak orang mengalami kasih Yesus, pribadi Allah di dalam diri Yesus. Sehingga kita mengalami anugerah keselamatan dan bisa memberikan kasih, menabur kasih. Apa yang kita alami, sekecil apapun dari Tuhan, taburlah itu dengan kasih Yesus. Karena kita sudah menerima keselamatan dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai di sini dan tetap setia mendengarkan channel ini. God bless you.